Teman-teman pernah nggak sih dengar atau sering nemuin birokrasi yang agak lelet, yang bertele-tele atau tidak efisien? Nah, kali ini kita akan membahas nih tentang isu-isu administrasi publik yang berkembang di Indonesia, mulai dari yang old sampai dengan yang new public management. Ikuti ya. Yang pertama adalah fondasi ilmu dan evolusi paradigma. Langkah pertama, kita dimulai dan memahami apa itu body of knowledge administrasi publik. Nah, sederhananya adalah body of knowledge public itu adalah peta kekuatan ilmu kita nih, mulai dari institusi, manajemen, kebijakan, hingga etika. Nah, ilmu ini tidak kaku seiring berjalannya evolusi kebijakan, silih berganti dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan membuat isu-isu administrasi publik itu berkembang, mulai dari yang old sampai dengan new. Pertama, ada Old Public Administration atau OPA. Di era ini, pemerintah itu ibarat penguasa tunggal yang super kaku. Prinsipnya, semua harus sesuai prosedur hukum, titik. Nggak ada inovasi, yang penting aturan nomor satu. Contohnya, kalau kamu mau bikin KTP zaman dulu, kamu harus melewati 10 meja, bawa fotokopi ini itu, dan antri dari subuh sampai dengan malam. Masyarakat di sini cuma dianggap sebagai pasien pasif yang cuma bisa pasrah menerima layanan. Karena OPA ini dinilai lambat dan boros anggaran, muncullah New Public Management atau NPM di tahun 1980-an. Di sini, pemerintah mulai sadar dan meniru gaya perusahaan swasta demi efisiensi. Slogannya, steering not rowing, pemerintah cukup pegang setir kemudi, urusan dayung-mendayung serahkan ke ahlinya. Masyarakat pun mulai diperlakukan seperti customer atau pelanggan yang harus dipuaskan. Contohnya, lahirnya KAI atau Transjakarta yang dikelola profesional pakai target kerja atau dinas-dinas yang mulai pakai jasa outsourcing swasta biar hemat. Tapi tunggu dulu, kalau semuanya dihitung pakai bisnis dan untung rugi, gimana dengan warga yang miskin atau daerah terpencil? Nah, sebagai kritikan, lahirnya New Public Service atau NPS. NPS teriak lantang, tugas pemerintah itu melayani warga atau citizen, bukan cari untung dari pelanggan. Fokus utamanya adalah hak asasi, keadilan sosial, dan memanusiakan manusia. Contohnya, layanan kesehatan gratis tanpa syarat ribet bagi warga miskin, atau pembuatan kebijakan publik yang wajib dengerin aspirasi warga lewat musyawarah desa. Terakhir, di era modern sekarang, ada New Public Governance atau NPG. Sadar, kalau masalah publik itu makin rumit seperti macet, banjir, atau polusi, pemerintah nggak bisa kerja sendirian lagi, bahkan nggak cukup cuma dengan NPS. Pemerintah harus jadi fasilitator yang membangun jaringan kolaborasi antara negara, swasta, dan warga. Contoh nyatanya adalah aplikasi pengaduan seperti Jaki atau Pluwi. Warga aktif melapor, sistem memproses dan eksekusinya bisa bareng komunitas lokal, semuanya bergotong royong. Jadi kesimpulannya, OPA itu kaku, NPM itu cari efisiensi ala bisnis, NPS itu fokus, memanusiakan dan melayani warga, sedangkan NPG adalah era kolaborasi total. Kalau di tempat tinggalmu sekarang pelayanan publiknya sudah sampai di tahap mana nih? Namun, bagaimana jika paradigma ideal tadi bertabrakan dengan realita? Di sini muncullah namanya isu etika kebijakan. Tahukah kalian bahwa setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan sampai dengan tingkat pengawasan, itu selalu ada rawan manipulasi seperti itu. Sering terjadi konflik kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Lebih parahnya lagi, menghadapi isu kepalsuan kebijakan ini, jadi ketika rumus kebijakan itu memiliki motif khusus tersembunyi yang mengubah kepentingan publik menjadi kepentingan pribadi, kelompok, atau jabatan semata. Praktik ini sudah berjalan mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat yang menyebabkan keborosan anggaran dari negara. Maka isu ini adalah menjadi tamparan keras bagi administrasi publik kita. Katanya demi masyarakat atau rakyat, tapi kok hasilnya bikin pening. Di balik istilah keren administrasi publik, ternyata ada kepalsuan yang sering kita rasain di lapangan. Yuk kita cek. Era OPA jadinya bikin tertib lewat aturan. Realitanya, aturan cuma jadi kedok birokrat buat cari aman. Hasilnya, layanan super lambat, buang urusan, dan mempersulit warga demi prosedur yang kaku. Lalu masuk era NPM, janjinya efisiensi ala bisnis, tapi kepalsuannya pelayanan publik malah dikomersilkan. Warga dianggap konsumen, kalau nggak punya duit
sipil siap-siap aja dapat layanan kelas 2, pindah ke NPS atau NPG yang katanya mau memanusiakan warga dan kolaborasi, faktanya seringkali cuma jadi kosmetik politik, bikin aplikasi mewah, tapi pas diadukan responnya zonk, teori yang selalu indah dan berpihak pada rakyat, tapi kalau mental eksekutornya masih korup, kebijakan cuma jadi panjangan. Menurutmu kepalsuan mana nih yang paling sering kamu temuin? Melihat tumbak idenya masalah tersebut, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan isu? Isu berdasarkan KBBI adalah masalah yang ditempatkan untuk ditanggapi, atau bisa juga desas-desus. Dalam konteks ini adalah isu administrasi publik adalah persoalan penting yang menjadi perhatian masyarakat luas dan mendesak untuk dicarikan solusinya. Nah, untuk mengidentifikasi isu-isu ini, kita harus melihat administrasi publik dari dua sisi, sebagai kegiatan nyata pemerintah dalam memecahkan masalah warga, dan sebagai disiplin ilmu yang fokus melakukan perbaikan organisasi, SDM, serta keuangan. Pakar administrasi Yeremias Keban merumuskan 6 dimensi strategis sebagai pisau analisis kita, yaitu dimensi kebijakan, manajemen, organisasi, etika, lingkungan, dan kinerja. Di atas fondasi inilah topik-topik aktual seperti otonomi daerah, reformasi, birokrasi, penata struktur, hingga pelayanan satu atap berbasis elektronik atau e-government dikembangkan untuk menjawab tantangan global. Sekarang mari kita bedah nih, mesin internal birokrasi kita tuh meliputi pilar apa aja sih? Yang pertama ada organisasi, terus yang kedua ada SDM, dan ketiga ada manajemen publik. Isu-isu di pilar ini sudah ada sejak lahirnya peradaban manusia. Di sektor SDM, kita mengenal isu representatif birokrasi dari Samuel Christoph yang memperdebatkan keterwakilan demografis seperti tuntutan pemerintah, putra daerah, melawan tuntutan kinerja nyata yang substantif. Nah, di sektor manajemen publik, para pakar mengkaji batasan privatisasi pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, tantangan terbesarnya adalah pada etika pelayanan publik. Aparatur sipil sering terjebak dalam dilema akuntabilitas, yaitu pertentangan antara responsibilitas patuh secara kaku pada hukum melawan responsivis, kemampuan bertindak cepat merespon kebutuhan yang mendesak masyarakat. Ketika sistem ini gagal mengakomodasi semuanya, maka isu-isu ini atau administrasi publik ini menjadi gagal dalam pemerintahan ataupun dalam birokrasi seperti itu, dan tidak menjawab pilar-pilar berikut seperti organisasi, SDM, ataupun manajemen publik. Karena kompleksnya masalah administrasi publik ini, kita tidak bisa lagi menggunakan satu lensa mata kita saja. Administrasi publik ini pada hakikat ada 5 yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Mari kita bedakan dengan mudah. Multidisiplin artinya kita menghubungkan berbagai bidang ilmu seperti ekonomi, kesehatan, budaya, tetapi masing-masing ilmu tetap bekerja dengan metodenya sendiri. Interdisiplin melakukan lebih jauh dengan meleburkan dan memadukan kerangka teoritis dari berbagai disiplin untuk melihat satu masalah publik. Nah, yang paling mutakhir adalah pendekatan secara transdisiplin. Di sini, para akademisi berkolaborasi langsung secara partisipatoris dengan masyarakat awam atau non-akademis untuk menciptakan solusi hibrida baru yang membumi. Pendekatan terpadu ini diaplikasikan ke dalam 3 disiplin utama kita, yaitu kebijakan publik, manajemen publik, dan organisasi publik. Nah, sampailah nih kita ke babak akhir, sekaligus instrumen yang paling krusial ataupun paling penting, yaitu adalah kebijakan publik. Kenapa sih kebijakan publik itu sering banget gagal? Nah, itu adalah karena formula kebijakannya yang tidak sesuai dengan aturan ataupun lemah terhadap kepentingan-kepentingan seperti kepentingan elit, kepentingan kelompok, ataupun kepentingan politik lainnya yang tidak mengacu kepada masyarakat ataupun rakyat yang membutuhkan, seperti itu. Lalu, bagaimana kita tahu kebijakan itu berhasil atau tidak? Kita wajib melakukan monitoring dan evaluasi yang komprehensif menggunakan 5 pendekatan evaluasi. Yang pertama, orientasi tujuan, menilai sejauh mana target awal tercapai. Yang kedua, orientasi manajemen untuk perbaikan tata kelola internal organisasi. Yang ketiga, orientasi penggunaan layanan, menilai kualitas dari kacamata eksternal masyarakat. Yang keempat, orientasi keahlian, menggunakan penilaian objektif dan netral dari para ahli. Yang kelima, orientasi partisipan,
mengukur seberapa besar tingkat keterlibatan masyarakat dalam kebijakan tersebut. Maka dari itu, rangkaian isu administrasi publik ini dari hulu ke hilir memperlihatkan bahwa administrasi publik itu bergerak secara dinamis dan sangat menentukan nasib bangsa. Dari itu, administrasi publik ini mempelajari bahwa kita harus memformulakan di mana kebijakan yang sesuai dengan kondisi negara kita saat ini. Maka dari itu, saya Andra Mareza. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.